Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadul khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak, Ibu, para undangan yang dirahmati Allah, serta adik-adik remaja masjid yang saya cintai, saya banggakan, yang setiap tahun saya lihat di dusun ini, alhamdulillah semakin hari, artinya kalau istilah di dunia pendidikan semakin naik kelas, kreasi semakin maju, kreativitas semakin meningkat, alhamdulillah. Saya banyak berjalan ceramah. Saya tidak memuji karena saya di sini, tapi di antara beberapa kecamatan saya datangi, Pak, ini dusun yang paling eksis, aktif di dalam kegiatan keagamaan seperti ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Dungkai ini, khususnya dusun ini, ya, apalagi saya dengar ada anak-anak kita yang berada di luar daerah kita, bahkan ada sampai ke Mesir. Itu sebuah kesyukuran yang luar biasa. Itu di Temboro, Pak, ada saya punya keluarga di Ulumanda, dia alumni dari sana. Dia udah hafal 30 juz, dia hafal 5.000 hadis. Kalau kitab-kitab pun alhamdulillah punak nangawade anu sarapat pagina, alhamdulillah. Ya, sehingga dulu pada saat dia bercerita kepada saya, nawat tungku mane sawa di Temboro mengaji, dia tuh tidak bayar, Pak. Nah, memang orang tidak mampu. Apa dikerja sampai sana, dia ngembala kuda, dia memberi makan kuda, sehingga dia dibebaskan di dalam pembayaran itu. Dua tungkuk manesau tahu kalau membalik ada di Lumanda aka kungua. Kemudian dia itu pembaca-baca tomat ya kada wah bid'ah. Dia tu barasanji no bid'ah, dia tu pembulu no bid'ah. Haram katanya. Sekarang sampai membalik boy sau 8 tahun di sana membalik boy. Mudah bid'ah. Kadian dia dalilnya. Ternyata tidak bid'ah. Boleh dilakukan. Karena pada saat dia sudah hafal dibuat hadis, dia sudah habis Al-Quran, dia sudah baca berbagai macam literatur buku kuning, alhamdulillah dia kembali dan mengajar sabnya keluar kaum saya tapi masih muda, masih anak, usia mungkin sudah baru 20 tahun lebih. Alhamdulillah, kalau saya dengar di sini ada yang ke Temboro juga, mudah-mudahan di sini di Kecamatan Tapalan tempat lahirnya ulama yang akan bisa berkiprah di dunia agama. Paling kalau sampai ke Mesir, di Mesir itu, Pak, alhamdulillah, saya pernah membaca bukunya. Ada saya simpan bukunya, Yusuf Qaradawi, salah seorang guru besarnya Universitas Al-Azhar Kairo. Iya, itu beliau adalah ulama besarnya Ikhwanul Muslimin. Dia guru besar, tapi sempat dicekal, tidak tahu sampai sekarang karena itu di Mesir Ikhwanul Muslimin dituduh teroris. Iya, di sekitar tahun yang lalu. Mudah-mudahan kembali sini ada di Dungkai, di sini lahir ulama-ulama besar, ulama-ulama yang insyaallah akan membawa Tapalan Barat ini menjadi sebuah daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbuka ghafur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya diberi judul atau tema oleh adik-adik pemuda remaja yang datang ke rumah bahwa dengan peringatan nuzul Quran
jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu harga pasti. Harga pasti Al-Quran kita jadikan pedoman hidup. Kenapa saya katakan harga pasti? Sebab di dalam Al-Quran sendiri dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab. Kalau makna itu, makna di dalam bahasa Arab dalam Al-Quran biasa dipenjolu, yang di belakang dipenjol. Itulah kitab. Kalau kita bahasakan kitab itu, apa yang dimaksud? Yang mana dimaksud kitab itu? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raib. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Minna meragukan Quran. Puna iya todungkai nang walo sang Quran. Sakai itu aliran sesat. Aliran kebencian menghina Al-Quran. Puna nango ayat-ayat Quran dia lenguk de parwah, buka dulu. Umbana de parwah. Kecuali kalau ada terbitan Al-Quran yang dikarang oleh orang-orang non-muslim. Memang di tahun 90-an ada beberapa ayat, Pak, yang diselipkan oleh orang-orang non-muslim, sengaja diselipkan ayat-ayat yang tidak sesuai, bukan isi kandungan Al-Quran asli, hanya untuk menghancurkan Islam. Tapi itu sudah dibenahi. Jadi pernah dia menguat, makanya nyampe kapal di Quran. Dia dekat dia menguat, dia menguat berdondong main ala polisi, karena aku lapor. Tapi alhamdulillah udah dia, makanya bandai nasan tahu. Hudan, petunjuk. Petunjuk itu berbagai macam. Kalau dalam bahasa kita, petunjuk nongak pedoman. Yang tu nongak pun bahasa kita peta. Ya, ndoi peta di noa, di salemi di noa GPS. Petunjuk. Dalam hidup kita ini, Pak, kalau kita tidak ada petunjuk untuk menunjukkan kita jalan mana yang baik, mana yang tidak, pasti tersesat tahu. Coba pun tamat di kalane. Kita pergi, biasa kita salah lakukan di sekolah atau dengan anak-anak remaja kita hiking, tadabbur alam, kita pergi keliling. Puna dia supaya dia tahu sesat, dia tahu ndo buling, dia tahu salah jalan, ndo di pengale, harus ada namanya pedoman. Indo nang wadion padomang, puna nasau bapak-bapak puna nasau di balak-balak di pula puna di dia padomang, dah kak mengolah sau di balak-balak malah polonang kau di dugal. Kadi yang pedomang, salah jalan tahu. Begitupun Al-Quran, Pak. Kita sangka adalah baik, kalau tidak ada Al-Quran, maka akhirnya kita masuk ke dalam sesuatu yang tidak baiknya, kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada namanya pedoman, tidak ada peta. Peta itulah yang menunjukkan kita, mengarahkan kita kemana harus kita berjalan, kemana tujuan kita, dari mana kita berasal, di mana akhir perjalanan kita. Nangwalain di Quran, nangwa akimis salah, wa itaiz zakah, dirikan salat. Tenak dia yang Quran. Dai kalian ala Nabi tasambayan 5 waktu apa dia petunjukna paretan Quran nang akimis salah, dia tahu mas sambayang. Persoalan prosesnya itu ya tentu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, noten mas sambayang. Nonton dari. Tadi saya terinspirasi dengan seorang anak muda yang bertanya, bagaimana pada saat seorang imam tiba-tiba batal wudhunya, sementara mimpinya batal wudhunya, kemudian dia meninggalkan tempatnya. Bagaimana cara menggantikannya? Itu kita pelajari, Pak, di dalam bagaimana tata cara salat, mulai daripada takbiratul ihram sampai pada saat ada masbuk, sampai yang tolambi, kemudian pada saat yang imam meninggalkan salat, bagaimana cara kita naik. Penguatan adakan kajian khusus, tidak lama itu, tidak sampai sejam. Lakukan itu untuk pembelajaran, karena memang mau dan dinu apa punat lap tapalambi metode kaltuminai punat meo saimang meo sendiri pas pajama meo satu minai ya biasa tahiyat iman apa mengkarone menjolu asampun naik, tidak mengikuti orang-orang yang terdahulu melaksanakan salat. Itu ada keliruan, makanya dibutuhkan penjelasan khusus tentang bab salat. Nah, kita kembali kepada pedoman Al-Quran.
Bagaimana cara kita di dalam mempelajari Al-Quran? Ya, itu di dalam mempelajari Al-Quran anak-anak kita. Makanya itu anak-anak saya kasih tahu bulan ini, bulan Ramadan ini minimal kamu hatamkan saja satu kali saja hatamkan. Jadi setiap salat 5 waktu, subuh 2 lembar 2 halaman, duhur 2 halaman, karena ada Quran itu 9 halaman 9 lembar, selesai satu hari cukup 1 juz. Hatamkan itu cara mudah untuk menghatamkan Quran. Bagaimana cara supaya anak-anak masih gak menghafal Quran? Dian cara anak dian toban desino toban itu pun nama Facebook. Dian cara membuka aplikasi. Ibu-ibu kita mudah-mudahan melarang itu memakai Facebook. Godi kakak mas saya melarang Facebook. Guru apa dia anak. Biasa pun dia lampi dulu ya. Umbudi pun cara membuka WA ya. Dia kusak. Ini dia tuh dengan kita biasa berkomunikasi. Tapi saya sekarang jarang-jarang membuka Facebook karena main di lain. Wih, apa namanya, postingan yang tidak masuk akal, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan adab kita, tidak sesuai dengan tradisi kita. Dia mitindo dari manusia ini, dia milain to si Sarah, mau nampak na posting si kala lain di Facebook, Facebook persoalan rumah tangganya naungkap di dalam Facebook. Yang sana asa ketua pembaca Facebook. Iya, jadi biasa pun nak ceramah saat pernikahan. Wa indodi tubaine. Ndedi pernah ini saya harus sedikit hati-hati Bu ya, hati-hati ini, hati-hati. Punak nedi pokok ndedi mau udang tosi Sarah. Ndo Nabi Ismail dia pernah ceraikan istrinya gara-gara akak. Lambi Nabi Ibrahim lambi pasanan itu baine kapan waktu itu pasanan anak-anak mani tun itu baine singgana persoalan rumah tangga na cerita palu di pasanan persoalan kecil besar na cerita kedasang lambi Nabi Ismail dia lambi itu dasang nungo iyo nu akan nangoa ya nangoa saleh kali itu di pam neda eren nangoa saleh no misang do lambi pasarapu Nabiullah Ibrahim, kamu telah banyak bercerita tentang rumah tangga kita. Jadi itu nangwa saleh dari bapamu, eremu nangwa detik ini, menit ini tinggalkan tempat ini. Karena kau telah banyak berkeluh kesah. Nah cerita angkale berkeluh kesah pada pesanan nasional talak mainena, apalagi berkeluh kesah melalui Facebook. Situlah anak sami agak kekurangan weh. Tapi noto ko dito tadi banyak kali itu muane dapat apa panoto dia Pak calo ko muane ko bayin masa ko banyak kali ini pasalah tidak sama-sama noto dia temuane ya hanya yang hadir di sini tidak ada yang begitu enggak ada itu makarau dah boy Makassar ya jamaah takziah jamaah tausiah yang dirahmati Allah. Yang paling utama di sini adalah Rasulullah bersabda khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Kemudian ngomong menghafal Al-Quran, kemudian ngomong membaca Al-Quran, mempelajari. Artinya mempelajari dibaca. Itu batuan ini apa namanya akan ngomong dia ngomong Al-Quran. La yasfar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Jangan kalahkan dia mencela kepada sebagian golongan karena boleh jadi orang yang kamu cela itu lebih baik daripada kamu. Nah, itu kalau pelajaran, paham contoh begitu. Kita pelajari akhirnya kita bisa lakukan. Udah tuh kali nama mencengeng-cengeng dot tahu. Kita tidak boleh mencela. Akan dot tahu. Liu budang. Boleh lah pena mami apa liu dor. Mencela tapi pasti ke cuna cicil itu belum tuh masa 10.000 namu cicil iya dia budak ini baju tas atau mau baju gamis boleh deh baju gamis untuk alu sama saringnya di kota ada tanda nama malam teh sunat kau ini baju naik itu berarti mencela mengait
orang, tapi belum tentu Anda lebih baik daripada orang yang kamu ejek. Itu apa namanya? Nasihat Al-Quran. Jadi kita pelajari. Apabila kita sudah pelajari Al-Quran, kemudian kita amalkan, insyaallah kitalah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Di dalam bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di Indonesia ada 3 yang sering diperingati oleh bangsa Indonesia. 3/17. Setiap tahun 17 Agustus 1945 awal. Kenapa dikatakan 17 itu? Kenapa selalu diperingati? Sebab itu adalah hari kemerdekaan. Berkah siapa? Berkah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah, seandainya tokape nasam tidak diingatkan apa, tidak ada, tidak akan kita dapatkan kemerdekaan. Tetapi berkat perjuangannya orang-orang yang memahami Al-Quran. Siapa itu? Ulama-ulama, suhada-suhada. Kita kenal siapa itu Imam Bonjol, kita kenal siapa itu Pangeran Diponegoro. Mereka adalah ulama. Kita kenal siapa itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan banyak lagi ulama-ulama yang ikut terlibat langsung di dalam memperjuangkan kemerdekaan itu, sehingga ada dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita lihat Pak di tempat-tempat lain, ya, banyak negara-negara Muslim, negara-negara Islam yang bahkan dilakukan genosida, pembunuhan massal. Di Palestina sampai sekarang, Pak, belum bisa merdeka. Setiap tahun ada saja, setiap bulan ada saja masyarakat Palestina yang mati ditembak oleh orang Yahudi Israel. Tapi alhamdulillah Indonesia dengan bambu runcing, Pak, melawan Meriam kita menang. Bambu runcing jadi paringo kalau isadi Gris pedang mafia bandek punak Meriam Belina. Hanya Meriam Belina dilawang Meriam Belanda. Iya. Kena Meriam Belina mau koi belok. Iya. Memang malu Meriam Belina pun anak main ke. Iya. Tapi Meriam Belanda melawan bambu runcing. Kenapa kita bisa merdeka? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian 17 yang kedua apa? Maaf Pak, suara saya parau karena memang saya kurang sehat juga sudah beberapa hari. Namanya nungka dulu. Mantap. 17 yang kedua adalah 17 rakaat. Akhirnya 17 rakaat. Nangua 2, 4, 3, 4. Itu nomor HP na pungal ta'ala. Una melo si kana-kana pungal ta'ala. Alain do nomorna 2, 4, 3, kemudian 4. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Puno demu jamu demu alain do nomor HP na. Demu ala tanda padu pungal ta'ala, demu ala hubungan. Iya. Dan itu bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia punya nomor itu untuk menyampaikan kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus melalui dengan itu. Ya. Pun nama puasa kali aku, nama buah aji, nama sudahkah, ada tanda tak didiang 17 rakaat. Punak dimulai do nomor napa Allah Ta'ala, damu harap na tanda sudah kamu, damu harap na tanda wajibmu, damu harap na tanda kuasamu. Punak dimuala 2, 4, 3, 4. Masih gak dihafal. Sedangkan ada nomor 10 ada 2 nomor HP boleh dihafal. Apalagi dedik sangat kali subuh. Iya, 5. 17 rakaat. Yang bisa memerdekakan Indonesia itulah orang-orang yang mengamalkan 17 rakaat juga.
sehingga turun berkahnya Allah. Dan ketiga adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini kenapa dikatakan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung? Karena satu-satunya bulan tempat turunnya Al-Quran. Punak Quran dedi bulan apa? Doni wang kebukaan Sawal. Ada yang turun ke apa? Mai buah-buatan yang turun, buah durian, punak gula tarun de kuita, mabangi, udah hari turun, udah hari, maafan cobaan. Bulan Zulkaidah, donongo bulan Ripi sebelum Zulhijjah, udah tuh dia. Sampai seterusnya nanti masuk bulan Ramadan baru ada namanya nuzul Quran, bulan turunnya Al-Quran, tepat tanggal 17 Ramadan. Seperti malam ini. Pada zaman Nabi 17 Ramadan itu awal, itulah tempat namanya turunnya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Nama Lailatul Qadar itu malaika, dia mengu malaika. Malaika akar ini tanya malaikat di Lailatul Qadar. Iya. Tapi anu namanya Rabung pada saat itu malaikat juga, tapi tanya dua Lailatul Qadar malaika. Di Lailatul Qadar bahasa Arab, Lailan Al-Qadar. Lailan artinya malam. Jadi kemudian ini nur Laila, cahaya malam. Cahaya malam. Jadi pun mau bengin naik memapatkan paindotoy. Mau maloteng. Apalagi pun nak maputih-putih budak. Ya. Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang agung. Kenapa dikatakan malam yang mulia? Sebab hanya pada saat itu, pada zaman Nabi, pada saat Nabi berhalwat, bermunajah, belum diangkat menjadi Nabi, Pak, belum jadi Nabi. Dia bermunajah karena melihat keadaannya orang-orang kaum Quraisy pada saat itu, dia menyembah berhala. Indo di Ka'bah, tinjir sau, apa namanya, lepat, asumba sih, asumba. Dia di Lata, dia di Uzza, Manaf dan sebagainya. Doa sembah Nabi dan dia cocok. Akhirnya dia pergi ke Dua Hira bermunajah. Mulai bulan Ramadan dia bawa bekal, sama di Dua Hira berhalwat. Dia masih sembahyang. Karena dia sembahyang pada donore ke dia. Jadi pada zaman Nabi, Pak, zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dia sembahyang 5 waktu. Dari yang karena dia sembahyang 5 waktu. Waktunya Isra Mi'raj 27 Rajab min ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ada pada saat itu salatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah salat hanya 2 kali sehari semalam. 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam sore, malam. 2 kali sembahyang. Tapi itu kata do udang ke boleh melaksanakan. Padahal do diolu nabi umatnya Nabi Nuh saja lebih 1000 tahun. Ada namanya zaman Nabi Musa bayi asangi itu wara-wara anak kak mati, asangi mama anak mati kasih orang kebunna. Maka usangi lah, mungkin dia kasih anakku mati. Terus sang kebunna, sang kebunna 300 tahun. Anak-anak yang nama bayi 300 tahun. Bagaimana dengan ibu bapaknya? Iya, sudah lebih 1000 tahun. Udah dibangkit aku dan alasan-alasan itu 2 kali sehari semalam dia salat. Ya. Tapi noto kita kena 50 sembahyang dia sehari semalam. Dahar ini mas sembahyang tahu. Akhirnya dia tak sempat mandeh. Iya. Karena paling lama itu setengah jam pas sembahyang bumi tahu, setengah jam pas sembahyang bumi tahu. Apalagi kita menyemanyak tahu, mari-mari ini tahu. Sedangkan tokajan diolok dan akul dan jamah. Terima kasih buat Pak kita ini. Nawa menyemanyak ini tahu. Akake. Nawa udah tuh itu pakul lebeka. Mapo dia suka angkit tahu. Dekat paling kita ada 60 tahun lebih mati bumi tahu. Mati bumi. Dia boleh tomat ada uang kita. Tahu lain bumi. Itu. Tapi alhamdulillah 5 kali sehari semalam. Jadi dia dukakan dari 5 kali sehari malam anda Senin Kamis sekali dia biasa. Pun nama sabaya mi tahu. Maka hari menonton bumi tahu pilih-pilih India. Jadi no Ramadan lain buke carana yang tepen dodi mulai duhur sebelum duhur dia nungguan di wampeleng apa dodi icah apa sah nih ibu-ibu apa sih nangis ibu-ibu abis nonton nasa
kemudian dodi diong anandi, jadi yang tiga anandi, mana anak-anak dijodohkan mi, coba-coba ini penjodohkan ke umur 13 tahun Pak Bu, jodohkan mi anakmu, ada honor di kantor polisi, kesako, kenapa? Ingin menikahkan anak di bawah umur, walau dalam Islam sebenarnya bisa, tapi secara hukum nasional itu tidak bila, karena mengurangi hak anak. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Jadikan sebagai peta yang akan menunjukkan arah kita kemana tujuan kita. Punak nangoa adalah pangat pemerintah nih. Karena pemerintah pengelola dana. Pemerintah dodi mafia karake kasih, walaupun mafia nangoti masyarakat biasa karake. Iya, apalagi pada saat gempa bencana baru-baru, udah punya dia lambi kasar relawang bare-bare kasih bantuan pemerintah, yang dikasih nak salah, kau digana nunggu nah ala ibu ipira pemerintah, padahal udah kasih gana, hanya kami, ya liu pergi rambut dia, jadi mapiak adat, kita ini masyarakat harus sadar tahu, iya, sabar tahu, jadi nangwalai pemerintah nangwalai di Quran, petunjuk pemerintah itu adalah pemimpin di dalam sebuah wilayah. Sehingga nama dalam Al-Quran diartikan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Siapa itu pemimpin? No, itu pemimpin mulai daripada kalau pemimpin pemerintahan, presiden paling ujung. Untuk presiden paling ujung Pak, kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Itulah pemimpin. Kalau dulu khalifah. Kalau pemimpin pemerintahan, tetapi ya damu tanya ku pemimpin, katanya ku kepala, tanya ku RT, tidak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an raiyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan hari nanti akan dimintai kamu tentang bertanggung jawab kepemimpinanmu. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam organisasi. Ibu-ibu pemimpin. Ibu kita pemimpin itu tahu, pemimpin terhadap anak-anak. Karena dia lebih dekat dengan anak-anak. Punak dia pembantu, tak dia juga pemimpin. Pemimpin mengawasi harta benda majikannya. Jadi kita semua pemimpin. Itu garis Al-Quran. Jadi mari kita pedomani Al-Quran. Indo turis Pak pernah datang di Indonesia membahas peta atau GPS, inuat dia di Google. Pernah nangkat di Mamuju Kak. Mas saya mak dinda di Mamuju, usah berangkat dari Makassar tahun 99, saya mudik dan sampai sekarang tak pulang-pulang, kadang-kadang liburan saja. Udah kayak gua apa jalan di Mamuju. Do jalan di Daik, kayak isang benonenge. Jalan ngamak kirang, mari kisah desa Allah. Dia ndo tuh no jalan makiran, ndo ternyata ndo saulalan di diolo pendopo sau kan ndo di diolo pendopo lama itu. Oh dia persa sama tak kolap, tapi pun nang gua apa? Tapi di kisah gua jalan ngaken deh di. Ya, biasa pun nang kesulitan nang reku, nabukaan Google. Oh belok-belok di sini. Pada aku sekarang kan hamu belok-belok itu ada jalan itu. Kenapa minta maaf mau sih tadi nih? Ada peta. Peta untuk menunjukkan kita jalan di mana yang akan kita lalui. Nah, peta kehidupan kita apa? Peta kehidupan kita adalah apa? Al-Quran. Mari didik anak-anak kita untuk lebih memahami Al-Quran. Punak kita ini tuh bara-bara, punak nama ngapal kita pengumpul juz 30 mapari. Sampai sang alum membaca di pulau Sunda Binas, mafia punak naroket di itulah demi. Apalagi punak ada pangka punak jami dodon do si mesami ada bituk malam au bega ada bituk rata kana-kana ada dodon si mesami do lain ada di tak penuh huruf jami ya pokok DB sudah tidak normal, ingatan kita juga sudah tidak normal. Saya punya ingatan Pak ya kadang-kadang biasa pun nabi kacamata pada di topingku upam yang ubah dari kacamata tanggal loh padahal bahwa di topingku jadi kalau kami apalagi nama menghafal Al-Quran. Tapi kalau anak-anak caranya Pak mudah sekali. Suruh baca itu anak-anak dalam satu ayat 40 kali. Saya pernah dipisah guru saya Haji Muhammad Nur, kalau Anda mau membaca Al-Quran, mau menghafal,
baca itu Al-Quran sebanyak 40 kali. Kalau Anda tidak bisa hafal, kalau Anda baca 40 kali, suruh berwudu. Suruh berwudu, kemudian salat taubat. Karena mungkin ada dosa yang menghalangi itu. Sehingga dia pernah kepingkutannya, dia mesah seorang kubah di salah satu masjid menghafal Quran. Kemudian boleh itu di motor. Kami itu lebih aku buka ulah menghafal Quran. Apa resepnya Anda bisa menghafal Quran? Nawasa tidak pernah batal wudu. Itu yang kedua. Tidak pernah batal wudu, kemudian dia minimal dia baca 40 kali. Kalau tidak ulang lagi. Kalau pihak di malam apa dot apa sama sembahyang. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menunjukkan jalan kita adalah bagaimana kita memahami Al-Qur'an. Sebab hanya Al-Qur'an yang bisa menunjukkan kita jalan. Pak, dalam Al-Qur'an semua tertimpun, Pak. Semua terkumpul. Semua terdapat petunjuk apapun. Sedangkan tuna boy ini, tuna memuane, mau makan saja, mau berusaha dunia kita ada. Bahkan yang lain tuara barat napi guri diolu pun analek pasti bertempur untuk diolu guri dah zaman guri lagi. Dia lain sifat tang, pelekon kita tahu. Ada di dalam Al-Quran bagaimana melebur besi tanpa dibakar ada. Punak dia melok di pak tuduh, ya tahu mai todak aku isang. Iya, guru tahu yang lebih memahami Al-Quran. Ada ilmu kebal di dalam Al-Quran ada. Iya, ada. Tapi saya juga tidak tahu. Iya, orang yang lebih memahami pengumuman ini, puisang, dari dasang, Bahkan pernah yang dodi tahu Nabi Ima, Nabi Utes do Ima. Kalau beda ibu keluarga, waktu bawa ke di Makassar, kenapa di Makassar pun malam-malam bago, memang aja waktu Makassar. Jadi harus kamu ke Makassar. Apa kamu tuang kaji mak? Walau memang patu gere, memang enak lele, abal. Ku buka, kedelaisin. Usah dekon tulis pun dia dan ya tiba itu cuma. Ternyata dalam Al-Quran diambil, Pak. Iya. Walaupun huruf-huruf itu huruf-huruf yang ya mungkin ini yang kita dinda pakai jima ada dalam Al-Quran itu. Jadi ilmu kebal adalah pokoknya semua ilmu apapun yang ada di permukaan bumi yang kita bisa lakukan semua ada dalam Al-Quran. Tapi hati-hati memakai, Pak, jangan sampai salah jalan tahu. Barangkali di atau mempelajari atau menghancur besi ya kali itu mendodi akhirnya tidak ada berkahnya Al-Quran. Tapi yang kita menginginkan mempelajari Quran adalah bagaimana kita mendapat berkah, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Hanya 3, Pak, yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kemudian. Pertama Al-Quran, kedua adalah puasa, ketiga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat. Suatu hari nanti, Pak, Al-Quran ini pada saat sudah tidak diamalkan lagi menjelang kiamat, dia akan pergi, Pak. Al-Quran akan berangkat meninggalkan dunia ini. Dia pergi meninggalkan dunia ini bagi kesidwalek beduhanyo murulek, Pak. Saya menghadap kepada Allah. Apa nama Allah Ta'ala? Hei Quran, kenapa kau kembali? Bilang kami kembali karena di dunia kami sudah tidak diamalkan. Kami kembali karena kami sudah dilupakan oleh hamba-hamba. Jadi kalau doa Al-Quran Pak Imam, jadikan iman. Ada selalu katakan siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi imam, insya Allah Al-Quran akan menuntung. Besok, nomai ulah kita ke surga. Besok kami surga. Tapi siapa menjadikan Al-Quran menjadi makmun, dia letakkan di belakangnya, insya Allah Al-Quran pun nasib kota neraka, kamu bisa meneraka. Iya. Doi imam beri penuang. Punah imam Pak Imam memimpin jamaah, membanengai audiolo. Betul itu. Punah masa yang tahu imam di parodiolo nih. Masa imam no parodi boko. Jadi Al-Quran karena imam kita parodiolo. Podau kali diolah pendek kita kali tadi Quran ya. Udah dibaca. Dibaca. Ada sebuah hadis Rasulullah katakan, siapa yang membaca Al-Quran selesai berwudu di dalam bulan Ramadan akan dihadiahi pahala 100 pahala. Perlu tak mencetne membaca Quran di bulan Ramadan dihadiahi itu 100 pahala. Satu huruf. Benar dengan satu huruf, bukan 2 alif lam mim, satu huruf 3 huruf itu Pak, alif lam mim, 3 huruf.
Siapa yang membaca Al-Quran sudah selesai dalam keadaan wudhu, tapi di bulan Ramadan dia akan dihadiahi pahala 50 pahala. Siapa membaca Al-Quran tidak dalam keadaan wudhu, bukan dalam bulan Ramadan, dihadiahi 25 pahala. Luar biasa Pak, setiap huruf Pak. Membalangin anak pun satu buku Quran muhafal dodi, utamak dodi, luar biasa. Jadi kita jangan sia-siakan selama hidup kita ini, ya minimal dalam sehari. Jadi biasa untuk bulan Ramadan kita sudah agendakan itu setiap bulan. Saya hatamkan satu buah Quran, saya hatamkan. Bisa baca satu juz dalam satu hari, bisa dua lembar. Ya. Kalau kita lakukan itu, insya Allah Al-Quran akan memberikan kita syafaat di hari kemudian. Ada seorang namanya ahli sufi, ahli tasawuf, namanya Rabi'atul Adawiyah. Coba ini Bu. Rabi'atul Adawiyah itu dia pernah berdoa, ya Allah, kalau sekiranya engkau masukkan aku ke dalam neraka, maka besarkanlah tubuh saya supaya memenuhi neraka itu, agar orang-orang setelah saya akan masuk neraka tidak bisa lagi masuk karena penuhnya tubuh saya dengan neraka. Begitu sosialnya Rabi'atul Adawiyah. Dia menghatamkan Quran di dalam nakali memang kuburnya naik. Nakali memang Quran kuburnya. Jadi setiap hari dia turun ke kuburnya membaca Al-Quran. Selama itu dia hatamkan 6.000 kali. 6.000 kali hatam Quran di calon kuburannya. Punak kita namang karo memang tahu kuburan, apa di mampu mali-mali do tahu nama ropa bumi tahu nama podi sungai kita. Tidak. Tapi dia membeta. Saya lupa seorang ahli sufi juga, dia hatamkan 7.000 kali di calon kuburan. Nah kali memang do kuburannya sampai turun setiap hari mengaji 7.000 kali dia hatamkan Quran di dalam calon kuburannya. Janda kita dinda. Jadi yang memang karo memang ko nakal itu kapalo kalayo mangho nang mampe mali-malio namang karo memang kuburmu dekat kok mate. Ya punah pemali deh, ya dah mau pengaji kali mau di dasar. Iya, punak dia mau tamu hatamkan, yang penting kita baca Quran lah. Ya, dibiasakan baca Quran dalam hati di anak-anak kita. Ya. Dan apalagi sekarang untuk mempelajari Quran itu sudah mudah. Dia biikra abah. Yolu waktu ku mengaji ndojus amma dia ya. Udah mulai jus amma 1 jus 30 dia ya di Makassar. Napa dok mau pakai bahasa Bugis? Coba kita pakai bahasa Bugis, tapi bahasa Indonesia pakai. Jadi dalam satu masjid itu namanya Hak Kuliah Jalan Sunu, apa najarkan apa cara mengeja? Alif di atasnya A, alif di bawahnya I, alif depan U. A I U. Ba di atasnya ba di bawahnya B, ba depan Bu, babi bu. Bahasa Indonesia kita pakai mengeja. Kalau kita sekarang kan anak dulu kita yang buat orang-orang tua ini pasti bahasa Bugis dipakai, Pak. Alif di atasnya A, alif rewana I, alif depan U, sama ji. Kan pun riasek di atas juga, riawa di bawah juga, lepas sama di depan. Sekarang lebih mudah. Kalian anak abah, ya kalian dodi. Jadi biasa paling lama itu 4 bulan bisa anak tahu mengaji. Tapi biasa tuh madomina kalau peang, tapi pun atau mengeja, mapari di kalau peang pun mengeja tahu. Ya, saya rasakan Pak. Ya, bahkan kita tahu itu orang mengaji imam kita tahu, oh salah indah iman, yang dari hurufnya salah imam, karena kita kuasa itu mengeja. Salah huruf indes. Alhamdulillah kita tahu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ada remaja, saya sampaikan, saya pesankan, jangan setelah selesai, jangan nanti mau musabakah baru si lupa-lupa menghafal Quran. Ya sedangkan dosa bulan dalam menghafal, ya itu deh surat hafal. Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Tabbah, Idaja, kemudian ada yang inataina, yang punji-punji, wasaina Allah. Maka dedek, Quran dedek, mulai sekarang setelah selesai Ramadan, selesai berlomba, mulai menghafal. Masa tahu dengan malam menghafal juz ammah, 1 juz 30. Iya, apalagi itu Android Pak, Bu, diberi Android anak, tak dipilih kenapa apa. Iya, tapi ajari dia membuka aplikasi Al-Quran.
aplikasi Al-Quran yang bisa mengajar ada suaranya mengaji dalam menghafal dan sebagainya. Itu membantu kita untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini udah tok malam yang taruh di kamar saya membangkit Anda kasih ya, pernah ke Seleo sudah ke bulan lalu sampai sekarang udah kayak normal bega. Tapi saya biasa dipanggil cara kiri kanan. Kalau saya untuk dakwah punak damak malam yang karoh kalau mana tuh mencoko. Yang penting saya istilahnya amal ma'ruf nahi munkar. Saya menyampaikan kebaikan untuk mencegah kepada kebukaran. Saya berdakwah Rasulullah katakan balighu anni walau ayat. Sampaikan sesuatu daripadaku walaupun satu ayat. Indokaya dan satu ayat kali sampaikan. Mudah-mudahan pandai ayat biasa disampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita malam ini penuh berkah. Diturunkan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan dari bencana. Sebab terakhir saya mau sampaikan Pak, bahwa Indonesia itu diuji oleh Allah bukan peperangan Pak. Kalau negara Islam lain Pak diuji dengan pembunuhan. Di India sekarang Pak umat Islam banyak yang dibunuh. Di Palestina sampai sekarang Pak masih dijajah. Di negara-negara Islam lain banyak diuji dengan pembunuhan peperangan. Tetapi sekarang Pak Indonesia tidak diuji dengan peperangan, tapi diuji dengan bencana. Mudah-mudahan apabila kita sering mengamalkan Al-Quran, sering kita membaca Al-Quran, kita dihindarkan dari bencana. Sebab orang yang menghidupkan Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, orang yang di situ ada isang-isang Qur'ani, jauh-jauh Qur'ani, insya Allah terlepas dari bencana. Dia pandai demero bencana, tapi dia para beka. Alhamdulillah Pak, sepanjang jalan saya lihat di sini waktu saya jalan baru selama bencana Pak madiang kumai kalau alhamdulillah udah para beka. Di sini nongka internet, alhamdulillah ya kami dasarku kali kasih untunnya itu nak kasih siapa Allah Taala. Kada sangka juga pakai akhirnya dia mengakah. Tapi dah sambat Pak yang sekian puluh tahun dia bangun bahkan menginginkan kasih hancur. Tinggalkan itu rumah. Mau jitu Allah Taala dengan bencana. Mudah-mudahan bencana ini berakhir, kita akhirnya kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala bencana, segala musibah kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwaffi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darki syika wa sul qada'i wa samatatil ada wa dilda. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darki syika wa sul qada'i wa samatatil ada wa dilda. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala'i wa darki syika wa sul qada'i wa samatatil ada wa dilda. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakati wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabal sihhati wa abwaabal salamati wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in dunya dzabal akhirah wa shif'ana bihaqqil qur'anil azim wa nabiyil karim syarrul dunya syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahu bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma in kana rizqi bis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'ashiran fashirhu wa in kana haraman fadhahirhu wa in kana baida faqarib mu'tini bima ta'at ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.